warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa dari kelas manajemen B 2020, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Negeri Medan. Nah, pada video ini kami akan memaparkan penjelasan mengenai perencanaan dan pembuatan aplikasi layanan tugas untuk memudahkan mahasiswa mencari sebuah referensi buku ataupun jurnal. Pada saat ini, mahasiswa ataupun pelajar yang lain sangat membutuhkan yang namanya referensi buku ataupun jurnal untuk menulis sebuah karya ilmiah. Sudah banyak aplikasi mengenai layanan tugas seperti ini, namun tidak sedikit aplikasi tersebut berbayar dan susah untuk diakses. Maka dari itu kami merancang sebuah aplikasi yang akan memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan referensi buku dan jurnal secara gratis atau tidak berbayar, dan tentunya mudah diakses, sehingga mahasiswa tidak kesulitan untuk mendapatkan buku ataupun jurnal itu. Selanjutnya mengenai penjelasan rancangan dan yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Jadi langsung saja simak videonya sampai selesai. Bahasan yang pertama yaitu metode penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode descriptive analysis, yang dimana hasil data dari hasil wawancara melalui pengisian kuesioner yang dilakukan terhadap mahasiswa di Universitas Negeri Medan dan universitas lainnya. Data yang didapat lalu dari kuesioner lalu dikumpulkan dan dianalisis, baru menemukan hasilnya. Dan hasilnya yaitu rata-rata mahasiswa membutuhkan sebuah aplikasi atau website untuk mencari referensi ataupun jurnal dan buku. Pembahasan yang selanjutnya yaitu model perangkat lunak. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall. Model waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970. Model waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Model ini telah diperoleh dari proses rekayasa lainnya dan menawarkan cara pembuatan rekayasa perangkat lunak secara lebih nyata. Tahap-tahapan pada metode ini yang pertama yaitu perencanaan, selanjutnya analisis, baru itu perancangan, setelah itu implementasi, dan yang terakhir pemeliharaan. Yang pertama, setelah melakukan perencanaan terlebih dahulu, barulah masuk pada menganalisis. Dalam menganalisis ada 3 bagian. Yang pertama, menganalisa kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan pada sistem yang merupakan layanan dalam aplikasi yang harus disediakan, serta gambaran proses dari reaksi sistem terhadap masukan sistem dan yang akan dikerjakan oleh sistem. Diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu aplikasi mampu memberikan informasi seputar layanan referensi tugas mahasiswa, dan yang kedua, aplikasi juga diberikan fitur tambahan mengenai keamanan akun pengguna seperti pergantian password. Jadinya nanti mahasiswa bisa mengakses seputar layanan referensi tugas dengan aman. Yang kedua, menganalisa kebutuhan non-fungsional. Analisa kebutuhan non-fungsional dapat digunakan sebagai suatu bentuk kebutuhan berupa perangkat yang dibutuhkan sistem dan dapat terbagi dalam hal untuk pengembangan atau penggunaannya. Yang pertama dalam perangkat tersebut yaitu perangkat keras, dan yang kedua perangkat lunak. Perangkat keras contohnya laptop dan smartphone atau HP. Perangkat lunak contohnya Google Chrome, Classroom, Chrome, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis kebutuhan pengguna yaitu kebutuhan user. Kebutuhan sumber daya manusia atau pengguna adalah orang yang akan terlibat dalam pembuatan dan implementasi aplikasi. Kamus istilah IT berbasis Android ini di antaranya adalah sistem analisis, yaitu orang yang bertugas untuk menganalisis sistem dengan mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan. Yang kedua yaitu programmer, yaitu orang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan perekomendasian pemilihan perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu pengguna. Pengguna yang yaitu pihak yang menggunakan sistem atau aplikasi seperti
mahasiswa ataupun dosen. Model perancangan sistem atau skenario program. Aplikasi sistem referensi jurnal dan buku ini tidak berbasis semua smartphone bisa menggunakannya. Tujuannya untuk membantu mahasiswa mencari referensi seputar jurnal maupun buku dengan mudah. Dalam aplikasi ini mahasiswa akan lebih mudah mengakses sebuah jurnal ataupun buku. Aplikasi ini bersifat gratis tanpa harus membayar untuk mendapatkannya. Default penelitian. Dalam pembuatan tugas ini meliputi beberapa langkah. Yang pertama yaitu mencari referensi. Langkah awal yang dilakukan penulis adalah mencari referensi melalui internet dan perpustakaan. Setelah mendapatkan referensi yang cukup, penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan. Yang kedua yaitu perencanaan program. Selanjutnya penulis melaksanakan perancangan program. Setelah rancangan selesai, penulis mulai melaksanakan pembuatan program. Yang ketiga yaitu pengujian. Ketika program telah selesai dibuat, penulis melakukan pengujian. Apabila pengujian yang dilakukan berhasil, penulisan melakukan analisis hasil pengujian. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Nah, pada bagian ini saya akan sedikit menjelaskan estimasi waktu kami dalam melakukan suatu perancangan aplikasi yang akan menghabiskan selama waktu lebih 2 bulan dengan rincian data-data sebagai berikut. Pada bulan pertama, minggu pertama itu kami akan melakukan suatu pencarian referensi. Dan pada minggu kedua tersebut kami akan melakukan pencarian data, perancangan aplikasi, dan pembuatan proposal. Minggu ketiga dan minggu keempatnya kami akan melakukan suatu pembuatan aplikasi. Pada bulan keduanya kami akan melakukan pengujian aplikasi di minggu pertama dan juga penyempurnaan aplikasi. Pada minggu keduanya kami akan melakukan suatu analisa hasil pengujian. Pada minggu ketiga terakhir kami akan melakukan penulisan suatu laporan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisa estimasi waktu kami dalam melakukan suatu perancangan aplikasi. Nah, gengs, ini adalah tampilan login atau tampilan awal saat kita mau menjalankan aplikasinya untuk pertama kali. Di sini tampilannya tidak jauh berbeda dengan aplikasi pada umumnya, yang mana yang pertama terdapat logo, kemudian username dan password. Nah, itu jika kita ingin login. Tapi jika kita belum memiliki akun, kita bisa mengklik yang ada tulisan di bawah yaitu klik akun dan mendaftar dengan akun Google kita. Jadi gampang banget kan untuk cara login atau cara daftarnya. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah tampilan pertama kali saat kita berhasil login nih guys. Ya, tampilan menu utama. Yang mana pada tampilan menu utama ini terdapat beberapa navigasi seperti navigasi home, profile, kalender, note, my book, my journal, dan yang terakhir ada search. Nah, di sini kami mengupayakan untuk mendesainnya semenarik mungkin agar para pengguna itu merasa tidak monoton dan merasa tidak membosankan saat menggunakan aplikasi. Nah, untuk penjelasan tiap navigasi selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan menu aplikasi kami di menu home dan menu profile. Nah, di menu home ini yaitu submenu yang membersihkan notifikasi, story, setting, dan juga help. Dan yang di menu ini kita bisa lihat ada di bagian pojok sebelah kanan ya. Nah, bila kita klik itu akan menuju ke menu profile. Oke, di menu profile ini itu menampilkan info dari pengguna aplikasi ini atau penggantian akun melalui akun Google. Nah, di sini kita bisa lihat ada akun Google-nya, profil akun Google-nya, terus bisa mengelola akun dan juga menambahkan akunnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi kami, yaitu di sini menu notifikasi yang menampilkan notifikasi dari hasil pencarian, catatan, dan info dari sumber terkait. Ini adalah gambar dari aplikasi kami
yaitu di sini ada notifikasi, kemudian di sini ada catatan pengumpulan tugas 28 November. Kemudian di sini juga ada buku online. Di sini ada catatan, ringkasan materi dan jurnal Indo, jurnal yang belum disimpan. Kemudian di sini ada notifikasi, lihat dari kata semua ini. Kata semua ini kita bisa melihat kalau dia semua notifikasi yang ada. Kemudian yang hari ini notifikasi yang hari ini dan bulan lalu, bulan ini dan bulan lalu. Kemudian di sini ada juga menu history, yaitu menampilkan riwayat pencarian terkait buku, jurnal dan lain-lain. Jadi history ini ialah pencarian yang telah dilakukan, yang teman-teman lakukan. Ini adalah contohnya. Di sini ada buku jurnal 2020.com, http mahasiswajurnal.com, kemudian www.semangatkuliah.com dan lain sebagainya. Ini adalah history dari pencarian teman-teman. Kemudian di sini ada kata semua juga. Di sini data history juga bisa kita lihat. Dari semua history bisa kita lihat dengan menekan kata semua. Kemudian bisa juga kita melihat tampilan hari ini, apa yang telah kita cari atau searching dari aplikasi ini, kemudian bulan lalu dan bulan ini. Nah teman-teman, selanjutnya di dalam aplikasi ini itu ada yang namanya menu setting atau setelan. Nah, jadi di dalam menu ini itu berfungsi untuk pengaturan terkait aplikasi tentang reset data, pembersihan histori, sinkronisasi data, dan pengaktifan notifikasi. Nah, contohnya nih, misalnya kalian setelah kalian mencari jurnal ataupun buku di dalam aplikasi ini, kemudian kalian ingin menghapus nih histori pencariannya, maka kalian tinggal masuk ke dalam menu setting atau setelan, kemudian kalian tinggal klik yang bacaannya clear history. Nah, maka secara otomatis pencarian kalian, histori pencarian kalian akan terhapus. Nah, teman-teman, selanjutnya di dalam aplikasi ini ada yang namanya menu bantuan. Jadi dalam menu ini kita dapat mengajukan masalah dan mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi ketika sedang menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi misalnya nih sebagai contoh, kalian ingin mengganti kata sandi kalian karena mungkin kata sandinya terlalu ribet atau kalian kata sandinya sulit. Jadi kalian bisa nih gunain menu ini untuk menyetel ulang kata sandi kalian. Caranya gampang. Jadi kalian tinggal klik aja masalah kalian, misalnya kayak tadi mau menyetel kata sandi di kolom pencarian search yang udah disediain. Nah, kemudian setelah kalian ketik masalah kalian, maka secara otomatis nanti dia akan muncul beberapa cara untuk masalah kalian. Bisa dibilang solusi untuk masalah kalian. Nah, jadi seperti itu, mudah kan teman-teman? Selain itu, selain kalian bisa mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi ketika menggunakan aplikasi ini, kalian juga dapat memberikan masukan. Jadi kalian bisa mengirim masukan untuk aplikasi ini, baik masukan yang membangun ataupun masukan lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan menu My Book dan juga My Journal, yang merupakan hal yang kami tawarkan pada software maupun aplikasi kami. Nah, langsung saja, adapun tampilan dari My Book pada software kami ialah seperti berikut ini, di mana menu ini berisikan buku-buku yang sudah kita simpan dari hasil pencarian. Nah, pada menu ini kita juga dapat mencari buku dengan menggunakan item search, dan juga pada menu ini terdapat beberapa item yang dapat membantu kalian, antara lain yang pertama yaitu tanda home, di mana kita dapat kembali ke menu utama atau menu home. Nah, yang kedua terdapat item kirim yang dapat mengirim buku ke orang lain. Nah, yang ketiga terdapat item hapus, di mana bila kalian tidak memerlukan buku ataupun ingin mengurangi ruang penyimpanan, kalian dapat menggunakan item tersebut.
Nah, yang keempat ialah item favorit, di mana pada item ini kita dapat menyimpan buku-buku favorit kita. Selanjutnya yang kelima ialah item profil, yaitu untuk melihat profil maupun akun yang sedang aktif atau dipakai pada saat ini. Dan yang terakhir ada item more atau item lainnya, yang berisi bantuan, pengaturan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan My Journal. Tampilan My Journal hampir sama dengan tampilan My Book. Yang membedakannya ialah pada tampilan menu My Journal berisikan jurnal-jurnal yang telah kita simpan dari hasil pencarian. Sedangkan pada tampilan menu My Book berisikan buku-buku yang telah kita simpan dari hasil pencarian. Terima kasih. Hai sobat, jadi itulah akhir dari pemaparan dan penjelasan mengenai aplikasi yang kami buat. Kesimpulannya, dengan adanya aplikasi referensi jurnal dan buku yang kami beri nama Asisten Kampus ini agar dapat membantu para mahasiswa mencari sebuah buku dan jurnal dengan mudah. Aplikasi ini nantinya akan memberikan jurnal dan buku secara lengkap dan dapat digunakan di smartphone atau laptop apa saja. Aplikasi ini tidak berbayar, tetapi untuk penggunaannya digunakan secara online. Pada akhirnya segala sesuatu yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kerjasama yang baik dari orang-orang yang baik pula. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kami dan bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.